A matter of such great importance, quite rightly to the people who met in Yugoslavia, to live out their own lives in the way they choose. Our task is to communicate the thoughts and concerns. Assalamualaikum Misteri Lovers. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar dunia? Semoga baik-baik saja. Kemarin kita baru saja membahas biografi putra sang pelajar, yaitu Bapak Insinyur Soekarno. Dan hari ini kita akan membahas tentang perpolitikan Soekarno di kancah internasional. Berikut kutipan yang berhasil kami rangkum. Terus support channel ini supaya lebih berkembang lagi dengan cara subscribe, like, comment, and share. Terima kasih History Lovers. Semoga bermanfaat. Soekarno mempermainkan Amerika. Saat Perang Dingin meletus pada kurun waktu 1953 sampai 1963, dinamika perpolitikan Indonesia tampil dengan cantik dan elegan. Soekarno sebagai kepala negara tidak mau didikte dan tunduk kepada Amerika. Meskipun kala itu umur bangsa Indonesia baru seumur jagung, semangat nasionalisme dan kecerdikan Soekarno menjadikan bangsa Indonesia disegani oleh Amerika, Uni Soviet, dan para sekutunya. Bagaimana tidak, di tengah perseteruan Perang Dingin antara Amerika dan Uni Soviet, melalui kunjungan Soekarno ke Washington, Indonesia yang baru saja merdeka dalam hitungan belasan tahun, berhasil mendinginkan keadaan. Di sisi lain, melalui semangat nasionalisme yang tinggi dan kecerdikan diplomasinya, pemerintah Indonesia juga berhasil mempermainkan Amerika dan Uni Soviet dalam kasus pembebasan Irian Barat dari penjajahan Belanda. Bermodal kartu Uni Soviet, Soekarno menerapkan kebijakan luar negeri dengan metode gertak sambal terhadap Amerika. Soekarno menakut-nakuti Amerika bahwa pasukan militer Uni Soviet siap membantu Indonesia dan akan menghancurkan Belanda di tanah Papua. Amerika kalang kabut mendengarnya. Amerika kebingungan lantaran Belanda adalah negara sekutu abadi Amerika. Amerika tidak berkutik dan dengan sangat terpaksa John F. Kennedy memerintahkan Belanda untuk hengkang dari Irian Barat. Papua kemudian bebas dari penjajahan tanpa jatuh korban dan peperangan. Sebuah permainan diplomasi yang cantik diperagakan oleh Soekarno dengan spirit nasionalisme yang tinggi dan sikap pemerintahan yang independen. Subandrio, wakil Perdana Menteri yang pernah menjabat sebagai duta besar Moskow, diperintah oleh Soekarno untuk meminta bantuan militer kepada pemimpin Uni Soviet, Nikita Khrushchev, agar mengusir Belanda di tanah Papua. Keberhasilan Subandrio melobi Nikita Khrushchev kemudian disampaikan oleh Soekarno kepada Howard K. Jones, duta besar Amerika di Indonesia. Informasi tersebut membuat John F. Kennedy yang saat itu sedang menjabat sebagai Presiden Amerika kalang kabut mendengarnya, karena Kennedy tidak mau melihat Belanda porak-poranda dan babak belur akibat serangan militer Uni Soviet. Dia memaksa Belanda untuk hengkang dari tanah Papua. Tanah Papua pun bebas dari penjajahan Belanda tanpa korban dan biaya pengeluaran untuk militer, sedangkan militer Uni Soviet pulang tanpa penembakan sebutir peluru pun, karena Belanda sudah hengkang saat kapal perang Uni Soviet sampai di perairan Indonesia. Keberhasilan Soekarno mempercundangnya Amerika tidak hanya dalam kasus pembebasan tanah Papua. Pemerintahan di masanya juga berhasil menangkap masa penyusupan agen CIA di Maluku pada tahun 1958. Agen CIA yang menyusup itu menyamar sebagai pilot. Penangkapan ini sekaligus membongkar kedok Amerika sebagai dalang di balik pemberontakan Republik Indonesia dan perjuangan semesta di Maluku. Inilah momen pertama kalinya Indonesia memiliki nilai tawar tinggi di depan juragan kaya, yaitu Amerika. Soekarno tidak menyia-nyiakan momen ini. Ia tidak hanya menuntut Amerika untuk meminta maaf kepada bangsa Indonesia, namun juga mengajukan sederet permintaan. Dilema. Barangkali itulah situasi yang melanda pemerintahan Amerika kala itu. Jika tidak menuruti permintaan Soekarno, maka reputasi Amerika di kancah perpolitikan dunia tercoreng. Pasalnya, dengan tertangkapnya anggota CIA, tidak hanya membongkar kedok Amerika sebagai dalang pemberontakan, tetapi juga mengungkap permainan kotor Amerika untuk menggulingkan Soekarno dari tahtanya. Strategi licik yang diterapkan Amerika menjadi gunjingan banyak negara. Tanpa ampun, kedok Amerika dengan agen CIA-nya berhasil diungkap Indonesia, lengkap dengan bukti-buktinya. Akhirnya, Amerika mengubah sikapnya. Mereka terpaksa berbaik hati kepada Soekarno dan memberhentikan sementara waktu semua operasi CIA untuk meruntuhkan kekuasaan Soekarno. Semua itu dilakukan tidak lain agar salah satu agen mereka dibebaskan oleh pemerintahan Indonesia.
Negosiasi berjalan alot. Soekarno tidak mau begitu saja melepaskan agen Amerika yang tertangkap. Ia sengaja berlama-lama dan mempermainkan Amerika. Baru setelah 4 tahun bernegosiasi, akhirnya agen Amerika dibebaskan setelah Soekarno berhasil mendapatkan apa yang ia inginkan, yaitu 10 pesawat Hercules tipe B yang terdiri dari 8 kargo dan 2 tanker. Semua yang dilakukan oleh Soekarno telah menjadi bukti bahwa putra sang fajar tidak pernah mau tunduk dan didikte oleh negara superpower Amerika. Salah satu bukti nyata lainnya adalah dinamika politik Indonesia pada tahun 1948 yang ditandai dengan deklarasi politik bebas aktif yang melawan Malaysia pada tahun 1963 dan keanggotaan PBB pada tahun 1965. Menyimak kembali sepak terjang Soekarno dalam memimpin bangsa Indonesia menunjukkan bahwa negara ini pernah memiliki sosok pemimpin yang mempunyai jiwa nasionalisme yang tinggi. Dengan gagah berani, ia menentang hegemoni pihak asing, termasuk Amerika. 1000 kali sayang, sosok pemimpin seperti Soekarno hanya tinggal kenangan. Terbukti, setelah era Presiden Soekarno berakhir, Indonesia berada dalam cengkeraman asing, yaitu Amerika. Pemerintahan Orde Baru berada di bawah kendali Amerika melalui lembaga-lembaga internasionalnya seperti IMF atau Bank Dunia. Orde Baru juga mewariskan kebijakan buruk dan berlanjut hingga sekarang. Tidak heran jika Indonesia di masa Orde Baru pernah dijuluki sebagai negara gagal akibat strategi kebijakannya selalu tunduk kepada mafia berkelahi. Kemudian, Indonesia hanya menjadi negara kepanjangan tangan dari kepentingan global mafia berkelahi lewat Washington Consensus. Demikianlah beberapa kutipan yang berhasil kami rangkum. Untuk selanjutnya, kami akan membahas tentang tokoh-tokoh lainnya dengan tema musuh Amerika sepanjang sejarah. Terus support channel ini supaya lebih berkembang lagi dengan cara subscribe, like, comment, and share. Terima kasih History Lovers. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Salam sejahtera bagi kita semua.